Nah ini memang sebuah penyakit para pengecut itu yang akhirnya sudah ditangkap oleh Pak Prabowo kan Pak Prabowo bilang bahwa orang-orang ini ya orang-orang para pembenci negara ini orang-orang antek-antek asing ini ya adalah orang-orang yang seolah-olah dia lebih tahu Prabowo daripada Prabowo ya mereka seolah-olah lebih mengetahui AHY daripada AHY sendiri. Mereka lebih mengetahui Zulkifli Hasan daripada Zulkifli Hasan. Mereka lebih mengetahui partai A, B, dan C daripada partai tersebut. Ya kenapa? Karena memang mereka tidak berani tampil. Isu pemakzulan itu sudah hilang. Ini kita bicara logikanya ya. Sudah tidak ada yang membicarakan. Ya. Sebulan ini sudah tidak ada yang membicarakan isu pemakzulan. Ya. Jualan mereka sudah tidak laku gitu. Ada sekelompok orang yang menamakan purnawirawan, ya, dan mereka tidak mewakili seluruh purnawirawan, ya. Lalu mengusulkan, namanya usulan ya nggak harus kan diterima gitu kan, nggak harus dibacakan. Jadi sebenarnya kalau kasarnya usulan ini adalah usulan sampah yang sudah dibuang oleh DPR ke tempat sampah. Apa sih kerugian pribadi mereka dulu nih? Ya, dengan adanya Mas Gibran, apakah mereka pernah dizolimi? Mereka dan keluarga mereka? Apakah mereka pernah ditindas? Nggak ada. Enggak. Nah, kalau orang yang tidak pernah ditindas, ya, lalu tiba-tiba menyerang, kan artinya apa? Artinya ada sesuatu di belakangnya kan? Pak Jokowi sudah ngomong, Pak Prabowo juga udah bicara, ya gitu. Jadi bagaimanapun ya secara akal sehat, Pak Jokowi nggak ngomong pun, Pak Prabowo nggak ngomong pun, itu kita sudah bisa melihat bahwa ini ada dalangnya. Halo kawan-kawan, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Kusnedi. Halo Bang, pada kesempatan ini kita akan membicarakan isu yang sebenarnya sudah ada beberapa waktu lalu, tapi kembali menceruak ini Bang, terkait dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah ini sebenarnya masalahnya ini bermula kelihatannya agak sepele ya, karena Gibran ini saat upacara gelar pasukan militer dan juga pas foto bersama di DPR itu ganti dasi. Kemudian pas upacara itu tidak menyalami, ini konteksnya dianggap tidak menyalami para Menko. Di situ ada Pak Zulhas, kemudian AHY, Caimin, dan ada Bahlil. Nah itu dianggap kekanak-kanakan Bang. Ini kira-kira menurut Bang Teddy ini seperti apa nih? Akibat hal sekecil itu gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya yang menarasikan dan yang memotong video itu, video itulah yang kekanak-kanakan. Ya. Kenapa? Ya karena mereka hanya memotong sebuah video, lalu yang banyak itu framingnya. Ya. Jadi videonya hanya sepersekian detik, framingnya banyak. Ya. Maka bisa dikatakan mereka itulah yang kekanak-kanakan. Kenapa? Ya kita kalau di dalam situasi seperti itu mungkin yang memframing itu tidak pernah ada di kegiatan-kegiatan seperti itu, tidak pernah ada di acara-acara seperti itu. Kita itu kalau datang ya kadang-kadang kita ngelewatin teman-teman kita. Iya. Ya. Jangankan acara-acara kenegaraan, acara pernikahan aja lah. Ya. Ketika kita datang itu beberapa orang tuh bisa saya lewatin gitu. Nanti baru belakangan, woi gitu kan, lu baru nggak gitu kan. Nah apalagi kayak Mas Gibran yang tentu ketika dia datang ya dengan pengawalan ya berdirinya itu ketika dia nyampe pun sudah mungkin sudah melewati gitu kan. Jadi
yang di depan mata saja yang dia salami. Ya nggak mungkin belok ke belakang lagi ya. Dan apa namanya, kalau mau begitu, akhirnya semua orang akan bilang, kalau misalnya nanti Menko-nya di jabat tangan gitu kan, mereka akan bilang, kok yang lain nggak gitu, kok menteri yang lain nggak, kok kepala daerah nggak di jabat tangan. Jadi bisa seharian tuh Mas Gibran harus jabat tangan kan. Jadi ya kekanak-kanakan lah ya. Itu sebenarnya potongan-potongan yang memang dibikin oleh orang-orang yang memang sudah tidak suka ya, baik kepada Mas Gibran, baik juga tidak suka terhadap negeri ini gitu. Mereka selalu harus memproduksi kebencian, dan sekecil apapun itu kan receh kan, kekanak-kanakan gitu kan. Sekecil apapun itu mereka akan jadikan alat untuk menyebarkan kebencian gitu. Dan kalau mereka objektif, harusnya mereka juga menyampaikan video. Ada video yang dimana Mas Gibran, Mas Ahaye ya ketawa-ketawa ya bercanda gitu kan setelah acara itu. Nah kan itu kenapa mereka tidak tampilkan? Ya karena mereka memang mau framing sesuatu yang negatif gitu. Termasuk ganti dasi nih Bang. Ya, apa salah aja orang ganti dasi gitu? Ya, tadi pagi ya anak saya gitu ya, ternyata saya harus ke sekolahnya lagi ya, nganter ganti ini seragam gitu. Harus ganti seragam gitu. Karena ternyata saya sampai rumah ditelepon gitu kan. Ya ternyata pakai gini gitu. Ya kita antar gitu. Sesuatu yang sangat natural, sesuatu yang sangat manusiawi, kan nggak ada janjian orang mau pakai baju orang mau pakai dasi apa gitu kan. Jadi ketika dia ngerasa nggak matching, ya diganti. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau orang sampai akhirnya memanfaatkan hal-hal sepele itu, lalu dikait-kaitkan lagi dengan soal pemakzulan, ya artinya mereka ini sebenarnya mau menggoreng lagi urusan pemakzulan yang sudah hilang ya pemberitaannya melalui video-video receh begitu gitu kan. Jadi kalau sampai ya ada yang mempercayai video-video receh itu, ya artinya mereka orang-orang yang receh gitu secara pemikiran ya, dan orang-orang yang memang sudah terkontaminasi untuk membenci negara ini. Tapi dari sifat kekanak-kanakan itu, partai koalisi ini disebut tidak suka Bang, sehingga wacana pemakzulan itu semakin nyata. Ya, jadi gini, para pengecut ini adalah orang-orang yang tidak pernah berani berhadap-hadapan. Ya, mereka selalu mengatasnamakan pihak-pihak lain, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan ini, padahal mereka bukan orang partai, ya. Mereka bukan orang partai, lalu mereka mengatasnamakan partai. Nah ini memang sebuah penyakit para pengecut itu yang akhirnya sudah ditangkap oleh Pak Prabowo kan Pak Prabowo bilang bahwa orang-orang ini ya, orang-orang para pembenci negara ini, orang-orang antek-antek asing ini ya, adalah orang-orang yang seolah-olah dia lebih tahu Prabowo daripada Prabowo ya. Dan itu yang terjadi, tetap mereka gunakan cara konyol ini. Mereka seolah-olah lebih mengetahui AHY daripada AHY sendiri. Yeah. Mereka lebih mengetahui Zulkifli Hasan daripada Zulkifli Hasan. Mereka lebih mengetahui partai A, B, dan C daripada partai tersebut. Ya kenapa? Karena memang mereka tidak berani tampil. Ya, mereka menggunakan framing-framing seolah-olah partai-partai ini nggak suka begini dan begitu. Ya padahal sejak awal kalau memang mereka tidak suka, kalau benar mereka tidak suka, nggak mungkin mereka akan mendukung Prabowo Gibran gitu kan. Dan selama ini ya tidak ada masalah. Mas Gibran koordinasi dengan menteri-menteri juga nggak ada masalah, bertemu dengan siapapun nggak ada masalah ya. Jadi tangkapan-tangkapan baik gestur itu dipakai mereka semua untuk menyebarkan kebencian. Dan bodohnya ada yang percaya lagi gitu kan, itu. Iya. Nah, selain itu, selain kekanak-kanakan ini kan sebelumnya juga kita tahu Mas Gibran ini mengunjungi Wakil Presiden ke-6, yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutisno. Ya.
Nah, itu disebut juga untuk meredam isu pemakzulan ini, Bang. Begini nih, isu pemakzulan itu sudah hilang. Ini kita bicara logikanya ya. Sudah tidak ada yang membicarakan. Ya. Sebulan ini sudah tidak ada yang membicarakan isu pemakzulan. Ya, jualan mereka sudah tidak laku gitu. Ya. Ini logikanya. Kenapa tiba-tiba ketika Mas Gibran bertemu sesama wapres lah dibilang ya, mendatangi mantan wapres Sutrisno, bersilaturahmi, tentu tujuannya ya ada tujuan, misalnya dia ingin mendapatkan wejangan dan segala macam gitu kan. Lalu tiba-tiba dinarasikan seolah-olah Gibran mencoba untuk meredam isu pemakzulan. Begini nih, kalau isu pemakzulan lagi tinggi-tingginya ya, lalu beliau ke mana, ke Pak Trisno, wajar. Oke. Ini sudah tidak ada, ya, sudah nggak ada yang membicarakan, sudah nggak laku, sudah ditinggalkan, bahkan pion-pion juga sudah tidak membicarakan itu. Lalu tiba-tiba seolah-olah Mas Gibran berkunjung itu hanya untuk isu pemakzulan, kan nggak masuk akal gitu, ya. Jadi secara logika itu sudah nggak kena gitu. Jadi berupayalah. Jadi orang-orang ini berupaya untuk kembali menaikkan lagi isu pemakzulan yang sudah nggak ada. Ya, isu pemakzulan itu mereka, jadi coba kita runtut ya. Urusan receh, berapa detik nggak salaman, larinya ke pemakzulan. Urusan Gibran ganti dasi, larinya ke pemakzulan. Jadi terus Gibran ke ke wapres, mantan wakil presiden Pak Sutrisno, endingnya pemakzulan. Artinya mereka lagi berupaya untuk kembali menaikkan isu yang sudah tenggelam ya. Isu ini kan artinya udah jadi sampah yang sudah dibuang, mau mereka ambil lagi gitu. Nah, bagaimana ceritanya sesuatu yang sudah tidak laku terus Mas Gibran berupaya untuk meredamkan, aneh gitu kan. Jadi kalau kita runut tadi yang nggak masuk akal. Tapi ada penegasan, Bang, bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengajukan pemakzulan itu menyatakan isu pemakzulan itu belum berhenti. Itu kan perasaan mereka, ya. Itu kan perasaan mereka, itu kayak katak dalam tempurung, ya. Jadi mereka itu heboh di dalam sendiri. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berteriak-teriak di dalam tempurung, ya. Mereka merasa hebat sendiri, mereka merasa sure sendiri gitu kan. Padahal nggak ada yang peduli gitu. Bahkan DPR pun nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Mana mereka bacakan? Mereka nggak mau peduli. Ini kan segini. Itu bukan sebuah kewajiban. Itu hanya ada sekelompok orang yang menamakan purnawirawan, ya, dan mereka tidak mewakili seluruh purnawirawan, ya. Lalu mengusulkan, namanya usulan ya nggak harus kan diterima gitu kan, nggak harus dibacakan. Jadi sebenarnya kalau kasarnya usulan ini adalah usulan sampah yang sudah dibuang oleh DPR ke tempat sampah. Nah, mereka coba lagi mengais-ngais di tong sampah agar supaya naik lagi. Sedangkan itu sudah nggak laku gitu. Tapi di DPR ini juga belum membacakan antara menolak atau menghentikan nih, Bang. Ya, sekarang begini nih, kalau orang yang dianggap itu pasti akan mengatakan kami akan bacakan atau tidak, pasti akan dibahas mau bacakan atau tidak. Nah, kalau sesuatu yang sudah tidak dibahas, tidak dibiarkan, artinya apa? Sampah kan? Jadi kalau DPR sudah tidak mau membicarakan ini, ditanya ke sini, oh kami belum baca, oh ke sana kami belum baca. Sedangkan kelompok ini sudah ngerasa dikasih lama, artinya apa? Itu sampah. Ya, sudah dibuang gitu. Dan sekarang mencoba untuk mengais lagi, ya biarkan saja. Toh mereka sure sendiri nggak apa-apa. Yang pasti itu adalah usulan dari sekelompok orang yang melabelkan diri mereka purnawirawan, tapi usulan mereka itu tidak dianggap. Gini loh,
kalau usulan itu dianggap, itu pasti akan didiskusikan. Ini diskusikan pun enggak, Iya. gitu kan? Dipegang, dilihat aja enggak. Dipegang, dilihat enggak. Ya ngapain gitu? Ini sampah ya, udah dibuang tempat sampah gitu. Kalau sesuatu yang oke, mah kita diskusikan. Mereka nggak mau diskusikan. Mana ada ketika ditanya, mereka selalu mengatakan belum baca. Ya artikan itu sampah gitu. Iya. Nah, ini isu ini sebenarnya semakin liar begitu, Bang. Nah, konon ini dibiarkan karena tersandra, bingung kalau misal sukses pemakzulan, siapa penggantinya? Sampai seperti itu, Bang. Ya itu kan halusinasi mereka, itu kan cerita-cerita dongeng mereka gitu. Jadi gini, orang-orang yang tidak punya power apa-apa, ya ketika hanya menggunakan label purnawirawan, kan mereka bukan siapa-siapa ketika mereka bicara sendiri. Nah, supaya mereka dianggap, ya mereka berkumpul mengatasnamakan purnawirawan. Kan purnawirawan nggak mungkin juga setuju sama mereka semua kan. Ya. Nah, sudah berupaya begitu pun tetap nggak naik nih. Sama DPR nggak dianggap, sama masyarakat nggak dianggap, makanya mereka bikin cerita-cerita seolah-olah, ya seolah-olah, wah nanti kalau ini dimakzulkan, nanti siapa yang mau diinin, loh jangan ke situ dulu. Wong mereka nih ya usulan ini itu tidak pernah menyampaikan sesuatu detail bahwa misalnya Gibran sudah diputuskan pengadilan bersalah misalnya, nggak ada. Gibran sudah terbukti oleh pengadilan melakukan ini, ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kalau itu nggak ada, mana mungkin sampai sejauh itu begitu ya? nah iya. Terus mereka cuma tidak, makanya kan kenapa saya bilang kenapa dianggap sampah? Lah memang sampah, karena itu cuma sebuah usulan yang tidak melampirkan apa-apa, ya. Jadi kalau begini, sebuah lembaga negara itu ya, saya yakin mungkin sudah ada ribuan kali ya sampah yang masuk ke sana. Dan nggak semua kan, dan nggak akan dibacakan kan. Nah, usulan dari para purnawirawan ini adalah salah satu dari ribuan sampah yang ada. Jadi untuk apa gitu? Ya, kalau mereka sure sendiri mengatakan, wah ini tidak ini karena mereka takut loh. Mereka yang ciptakan sendiri, ya nggak apa-apa. Mereka yang mengusulkan, terus ketika mereka tidak dianggap, terus mereka bikin cerita, nggak apa-apa. Akhirnya mereka sure sendiri, happy sendiri, tepuk tangan sendiri, ya biarin aja, kita ya menonton aja. Paling nggak mereka yang mengatasnamakan purnawirawan ini senang, itu aja. Yang penting mereka senang dengan dengan dongeng mereka, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misal nih Bang ya, dilihat dari kacamata partai koalisi, ini kira-kira menguntungkan atau merugikan sih kalau dikalkulasi terkait pemakzulan ini? Partai koalisi ya, dari kacamata partai koalisi. Bukan soal menguntungkan, bukan soal tidak menguntungkan ya. Sekarang begini nih, partai koalisi ini adalah partai-partai yang sekarang ini adalah kelompok-kelompok yang satu kesatuan dengan Mas Gibran, satu kesatuan dengan Presiden Prabowo, dan mereka sudah memikirkan gini ya, kita dari kacamata partai ya, kacamata partai itu dia akan memikirkan bagaimana orang yang ditempatkan sebagai menteri dan apapun itu berprestasi. Ya, kenapa? Karena untuk 2029 jualannya apa? Jualannya ini loh, menteri kami ya sudah berhasil begini prestasi ininya loh. Lalu kami sudah bekerja sama dengan presiden dan wakil presiden terpilih, kami sudah begini dan begitu ya. Ini makanya saya bicara dari kacamata partai, bukan dari kacamata orang-orang kalah itu. Ya. Ketika partai ya mau melakukan itu, ya, jelas sangat merugikan partai. Kenapa? Mas Gibran dan Pak Prabowo itu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya. Ketika partai itu menggelontorkan isu itu, pertama kerugiannya apa? Belum tentu Gibran
turun karena nggak ada kesalahan. Iya. Tapi kerugian sudah dapat mereka. Ya. Misalnya ada partai A nih, dia bilang Gibran itu harus makzulkan, misalnya. Ketika ditanya mana bukti bisa dimakzulkan, nggak ada kan? Artinya Gibran tetap nggak bisa dimakzulkan. Kerugian nggak bagi partai A itu? Kerugian. Masyarakat akan mencemooh, ya. Artinya, oh ini partai ngomong begini supaya dia bisa dapatkan kekuasaan untuk gantikan Gibran, ya. Oh partai ini rakus, ya. Oh partai ini tidak menghormati konstitusi kita, ya. Mau mengkudeta. Oh partai ini berarti pemikirannya pemikiran teroris, gitu kan? Yang dimana mereka bisa mengkudeta seseorang yang sudah dipilih oleh rakyat. Rugi nggak? Rugi. Belum tentu Gibrannya bisa dimakzulkan. Kerugian besar sudah ada di mereka. Ya. Pendukung, masyarakat dan segala macam itu akan menghantam partai itu. Jadi ya, kalau halusinasi dongeng-dongeng orang-orang ini, ya mereka bukan orang-orang partai. Mereka nggak ngerti. Ya hidupnya cuma diri mereka sendiri. Mereka bukan orang yang hidup berpartai, yang tahu bagaimana strategi partai. Ya, mereka hanya orang-orang yang memanfaatkan label aja. Ya, misalnya label purnawirawan atau apa. Tapi mereka tidak memiliki pemikiran seperti partai politik. Ya, coba dipikirkan. Ada nggak kerugian? Dapat belum? Resiko ada. Resiko pasti. Dapatnya mustahil, bisa dibilang hampir mustahil, ya, sangat mustahil. Tapi sudah dapat dipastikan kerugiannya sudah didapat, ya, sudah segala macam label. Label anti demokrasi, label ini, label itu. Mau nggak mereka melakukan itu? Nggak mau. Mendingan mereka mendorong para menteri-menterinya untuk bekerja sehingga berprestasi, dan itu yang akan dijual untuk 2029. Gitu. Itu yang lebih masuk akal. Nah, jadi masyarakat harus tahu nih, ya, dari sisi partai politik. Jangan hanya lihat dari sisi pembenci. Kalau pembenci, ya dia hanya mengukur dari kehidupan dia diri sendiri, gitu kan. Kalau partai politik, kalau mau bicara pemakzulan Mas Gibran, itu nggak mau, ya, nggak bisa. Tapi di sisi lain ini kok nggak ada yang belain gitu, Bang? Kok dibiarin? Partai politik ini kan nggak ada yang bela, dibiarin aja itu. Untuk apa? Pertanyaan untuk apa? Ya, kan begini nih, yang heboh mereka sendiri, ya, menggunakan media, nggak ada buktinya. Terus mau ngapain? Ketika mereka bicara, itu yang diinginkan oleh kelompok-kelompok ini. Ya? Semakin orang bicara, artinya semakin menyiram bensin. Apalagi kalau yang bicara partai politik. Dan mereka berharap partai politik menyangga agar supaya apinya ada terus. Nah, faktanya kan, ketika sudah nggak ada yang menyangga, 2 bulan lebih ini udah hilang. Ya kan? Sibuk mereka mengais di tong sampah ini untuk agar supaya usulan ini naik lagi. Nggak bisa, ya. Karena makanya nih masyarakat harus berpikirnya lihat dari sisi itu, gitu. Dari sisi itu, bahwa kalau dari sisi partai politik, ya dongeng-dongeng yang disampaikan tadi itu nggak mungkin dilakukan karena akan kerugian. Kalau kalau dari sisi bahwa itu bisa dimakzulkan, nggak ada bukti apapun yang bisa memakzulkan seseorang, gitu kan. Dan nggak mungkin juga ketika itu akhirnya misalnya jadi hal yang besar, nggak mungkin juga rakyat itu diam, gitu kan, pemilih Prabowo Gibran diam, nggak mungkin juga. Ya kalau sekarang mereka diam, ya sampah buat apaan, gitu kan. Tapi usulan kayak pembela Gibran apa nggak ada yang belain gitu, Bang? Nggak, gini, pembela Gibran ada yang non partai, ya. Yang belain ada non partai. Cuma ketika masuk pada substansinya, mereka juga bingung. Ketika mereka tanya mana bukti apa yang bisa memakzulkan Mas Gibran, di usulan itu nggak ada sama sekali juga, gitu kan. Ya, jadi ketika itu nggak ada, ya artinya itu kan usulan sampah. Ya usulan sampah ya dibuang lah, ngapain disimpan-simpan, gitu kan.
Ya, ini kan sedang diupayakan untuk isu ini naik lagi. Ya. Jadi apapun dilakukan ya oleh pihak-pihak lain ya, maksudnya pihak-pihak yang bukan hanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan, tapi ada juga ya, misalnya orang-orang yang memang benci pemerintah, benci negara ini. Ada yang menunggangi gitu. Memanfaatkan supaya ini naik terus gitu kan. Padahal ya agak sulit gitu. Tapi kan. kalau dipikir-pikir ya Bang, apa sih keuntungan mereka untuk memakzulkan ini? Nggak ada. Maka kan saya bilang, apa kerugian ya? Saya sering sampaikan gini, apa sih kerugian pribadi mereka dulu nih? Ya, dengan adanya Mas Gibran, apakah mereka pernah dizolimi? Mereka dan keluarga mereka? Apakah mereka pernah ditindas? Nggak ada. Enggak. Nah, kalau orang yang tidak pernah ditindas, ya, lalu tiba-tiba menyerang, kan artinya apa? Artinya kan ada sesuatu di belakangnya kan? Ini kita bicara orang normal ya. Iya. Lu ya disuruh melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri lu sendiri. Jadi gini, lu nggak disakitin nih. Jadi Mas Habibie nggak pernah nyakitin saya nih, ya nggak pernah nyakitin saya, nggak pernah itu saya. Terus tiba-tiba saya menyerang Mas Habibie, memfitnah Mas Habibie, yang mungkin efeknya bahaya buat saya secara hukum, ya. Orang gila mana yang mau melakukan itu? Kan nggak ada. Ya. Kalau orang waras, tentu ada sesuatu di baliknya itu kan. Iya. Gitu. Nggak mungkin orang yang tidak diapa-apain terus menyerang dengan resiko hukum sebesar itu, lalu tidak mendapatkan sesuatu. Saya mau bicarakan, saya nggak menuduh mereka dapat sesuatu, tapi secara logika dan akal sehat itu nggak mungkin. Ada udah di balik batu. Nah, iyalah. Kita berpikir begitu aja. Makanya saya sering bilang gitu kan, sama beberapa orang ketika mereka bilang, ayo, negara ini begini begitu. Saya bilang, apa kerugian Anda secara pribadi? Nggak ada. Ya, mereka nggak punya. Ternyata mereka bingung. Apa ya? Kalau saya bilang waktu kita dulu turun 98, ya saya secara pribadi merasa dirugikan. Ketika saya mau mengkritik pemerintah di sekolah, itu disuruh diem. Ya. Ketika saya mau bicara mengkritik pemerintah di tempat warung kopi, tukang kopinya ketakutan. Mas, jangan ngomong gituan dong Mas, gitu kan, bahaya buat saya. Artinya kan ada kerugian bagi saya. Sehingga saya ikut bersama dengan teman-teman untuk menyuarakan reformasi. Nah kalau ini nggak ada gitu, itu apa gitu kan? Nah, jadi secara akal sehat tidak mungkin kalau tidak ada udang di balik batu, lalu menyerang seseorang yang beresiko terhadap dirinya, beresiko hukum. Itu nggak masuk akal kalau nggak ada sesuatu. Tapi pasti ada dalang ini Bang. Nah iya kan ini... Pak Jokowi sudah ngomong, Pak Prabowo juga udah bicara, ya gitu. Jadi bagaimanapun ya secara akal sehat, Pak Jokowi nggak ngomong pun, Pak Prabowo nggak ngomong pun, itu kita sudah bisa melihat bahwa ini ada dalangnya. Ya sesimpel itu saya bilang. Tidak mungkin seseorang yang tidak pernah dirugikan lalu menyerang seseorang ya dengan konsekuensi yang sangat berat. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu di belakang. Udah gitu aja. Oke. Nah Bang, mungkin yang terakhir agar isu ini nggak mungkin bangkit lagi atau biarin di tong sampah gitulah. Kira-kira diapain nih? Kira-kira harus gimana? Kalau masyarakat itu saya bilang begini, wujuduhu ka'adamihi ya. Itu bahasa Arab tuh, yang artinya apa tuh? Yang artinya keberadaannya seperti ketiadaannya. Nah, keberadaan ya kelompok-kelompok ini yang mengatasnamakan purnawirawan, itu keberadaan mereka saat ini seperti ketiadaannya mereka. Ya, makanya jangan ditanggapin selalu serius, dijadiin guyonan aja, jadiin kalau anak-anak stand up komedi silakan jadikan komedi gitu kan, karena ini lucu, ya sesuatu yang lucu ini, jadi ini yang lucu-lucu aja, jangan diseriusin. Masyarakat juga jadiin yang lucu-lucu, kan saya sudah menyampaikan tadi logika dan